Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salam jumpa kembali teman-teman di channel Farhan Online. Kali ini kita akan membuat website kumpulan doa dan bacaan harian yang didesain buat TPQ ya misalnya. Jadi websitenya seperti ini tampilannya, hanya sederhana, ada nama TPQ-nya, judulnya kumpulan doa dan bacaan harian. Nanti ini ada daftar doa. Ini ada sekitar 50 doa. Nah, 50 doa, jika kita klik dia langsung menuju doa yang kita klik tadi, doa sebelum tidur tadi. Dan ini beserta artinya ada 50. Lalu ini ada tombol berikutnya, tombol setelahnya, sebelumnya juga ada nih. Nah, ini fungsinya seperti ini, buat kumpulan doa dan bacaan harian untuk santrinya. Nanti sini ada alamatnya, ini bisa diganti, dan pengelolanya juga bisa diganti namanya. Terus ini nanti mengarah ke WhatsApp pengelola. Misalnya kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke WhatsApp-nya. Nah, ini contoh aja, lalu saja TPQ Al-Ikhlas misalnya namanya, mau daftar anak saya ngaji, nah gitu. Oke, ini doanya. Terus tampilan mobilnya seperti ini, mobile seperti ini. Oke, tampilan mobile seperti ini. Nanti logo juga nanti bisa diganti, disesuaikan, nama juga bisa nama TPQ juga bisa disesuaikan, alamat nanti juga bisa disesuaikan. Oke, kita lanjut untuk mengedit websitenya untuk mengganti doa-doanya seperti apa. Oke, kita lanjutin. Untuk mengedit website ini saya dibikin sederhana, simple. Kita hanya mengedit di bagian JSON dan variabelnya. Oke, sebelumnya kita siapin dulu Visual Studio Code kita, buka tab baru di browser. Biasa kita menggunakan vscode.dev ya, .dev, kita enter. Untuk yang inginkan source code-nya nanti saya tampilkan, taruh di link description. Ini Visual Code. Oke, kita open folder, kita refresh dulu ya, nggak ada ini. Oh, nggak apa-apa, nggak refresh. Kita open folder di mana tempat source code. Kita klik foldernya, saya buat di order web ini, di folder sini kita select. Oke, view file, yes. Nah, ini TPQ. Ini webnya seperti ini. Ini codingnya seperti ini. Oke, yang kita fokus cuman di bagian edit. Ini kita Ctrl F, cari edit. Nah, ini edit data website di bagian sini aja, dan di bagian isi konten ini. Nanti kita gimana membuat isi konten ini menggunakan AI. Nah, biar cepat pembikinannya dan dibantu pembuatannya. Ini kan panjang nih sebenarnya, panjang ke bawah. Ini doanya sampai 50 doa ya, seperti contoh. Nah, ini biar nggak kelihatan panjang, kita tutup ini aja. Nah, ini jadi kecil. Oke, nanti yang diganti ini. Oke, langkah berikutnya setelah kita buka kode ini, kita buka kodenya di browser. Nah, kan kode ini yang di dalam folder ini kita double klik, nanti dia kebuka seperti ini. Kita lihat tampilan webnya seperti apa. Nah, ini di dalam browser, ini di dalam komputer. Nah, selanjutnya adalah kita misalnya edit nama TPQ Al-Ikhlas 2 ini menjadi ini Al-Ikhlas 2 ini menjadi Al-Ikhlas 3.
ini save change, ini diganti 3 duanya tadi ya. Terus nih ustazahnya diganti misalnya jadi Ustazah Yulai kan. Terus alamatnya Jalan Masjid Al-Ikhlas, oke nggak apa-apa, jadi nomor 3 misalnya basic ball. Nomor 3 nomor teleponnya bisa diganti juga. Sini halo Ustazah, ini namanya kita ganti juga. Saya Yuli, TPK Al-Ikhlas, saya mau daftar anak ngaji. Nah, oke. Di sini di refresh, di save, control save. Kita kembali ke sini. Yang sebelumnya 2, terus di bawahnya ada Al-Ikhlas nomor 1 jadi nomor 3 tadi, Soleha jadi Yuli, Ustazah Yuli namanya. Oke, kita refresh. Nah, TPQ Al-Ikhlas 3. Oke, terus ini Jalan Raya nomor 3 Ustazah. Oke, setelah itu kita akan mengganti, misalnya ini duanya saya mau ditambah, ini kan 50. Oke, dua-dua ini rencana mau ditambah atau diganti, kita akan merubah di JSON nya saja. Nah, kita tutup dulu, kita klik. Nah, ini di JSON ini isi konten namanya, kita klik, kita buka lagi. Nah, ini ya. Nah, untuk memudahkan membuat ini lebih cepat, untuk lebih mudah membuat konten ini, isi konten ini, kita bisa menggunakan bantuan dengan AI. Ini kita di sini diklik terus sampai di sini ya. Ini kita copy aja, kita copy, kita buka AI. Mau AI apa aja kita bisa pakai. Cuman di sini saya mau menggunakan AI DeepSeek aja dulu. DeepSeek. Ini DeepSeek. Verifikasi. Start now. Waduh, login menggunakan email. Lanjut. Oke, setelah masuk, ini yang lalu-lalu, kita misalnya kosong misalnya, dulu ya, kita mulai dari kosong nih. Oke, langsung aja kita membuat prompt yang kita inginkan. Kalau saya biasanya halo di bisa buatkan saya data JSON yang sekarang kita mau rubah hadis arba'in nawawi 40 ya, dia ada 40 hadis arba'in nawawi. Dengan format seperti ini. Sebentar ya. Tadi kan kita sudah copy ini ya, format jasanya seperti ini ya. Nah, kita ke DeepSeek ya, kita kontrol paste. Kurang sikunya kurang. Oke, kita kasih titik-titik aja. Biasanya bisa. Kita enter.
kita tunggu dia memproses. Ikut data JSON lain dia niat. Nah, ini dia kita dibuatkan JSON 40 hadis Arba'in Nawawi dalam format yang kita minta. Isi ini kita tunggu sampai selesai. Oke, hampir sampai ya. Ini udah di 38 39. Oke, ini 40. Oke, setelah ini jadi 30-40 ini 40 hadis ini kita copy ini. Kita kembali ke ini ke code editor kita yang bagian isi konten ini nanti kita ganti. Ini kita kecilin dulu. Nah, ini dari sini sampai sini kita blok. Nah, blok aja. Kita hapus dulu nggak apa-apa biar nggak ini. Kita enter ke bawah, kita kasih ruang. Di sini kita paste. Nah, ini biasanya sudah digantikan. Ke atas. Oke, si kantornya sudah seperti ini. Kita Ctrl S, Ctrl Save, di save. Kita kembali ke kumpulan doa yang ini. Nah, kumpulan doa ini kan tadi doa bangun tidur ada berapa? Ada 50. Doa bangun tidur ini. Nah, ini sebelum kita refresh ya halamannya. Setelah kita refresh, sekarang di bagian ini refresh jadi hadis 1 hadis niat. Nah, ini tentang Arba'in Nawawi yang kita minta tadi di AI. Ini ada 40. Ke detek. Kalau kita lihat sini 1 hadis 1 niat Islam. Ini Qurannya ya, bagi yang ingin mempelajarinya kan ini bisa dibuka. Ini simple, websitenya sederhana, Anda tidak perlu menginstal aplikasi. Dan sekarang selanjutnya bagaimana ini bisa di deploy. Seperti biasa kita deploynya menggunakan, kita buka tab baru aja dulu, sheet Google. Oke, kita enter. Nah, nanti Google Sheet ini kita klik bagi yang belum daftar, nanti otomatis dia akan terdaftar dengan emailnya yang ada. Nah, ini websitenya. Ini tampilan dashboard ya. Kita klik situs baru. Klik situs baru. Nah, ini dia bagiannya. Kita kasih judul misalnya web TPQ ikhlas misalnya. Kita kasih contoh gini aja. Terus kita ini di publish dulu. Oke, kan web TPQ ikhlas. Nanti ini juga bisa dirubah. Misalnya 3 atau misalnya nama daerah si Jepara atau kan nanti ini link webnya. Nah, ini saya pakai yang ini aja, saya kasih contoh web TPQ Al-Ikhlas contoh. Jadi yang punya TPQ Al-Ikhlas bisa menggunakan contohnya, bisa diambil. Siapa lebih dulu dia yang bisa mendapatkan link ini. Oke. Nah, setelah itu di publish. Nah, ini ada bagian ini, sheet berhasil dipublish. Kita lihat sheetnya. Nah, ini sheetnya, halaman muka. Kita ini hapus saja nggak apa-apa. Jadi sheetnya sampai sini, sheetnya contohnya. Nah, tapi kan ini belum seperti ini. Nah, selanjutnya kita modif website ini. Nah, ini website ini bisa menampilkan webnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke editornya
sheet Google Sheet ini, kita cari ke bagian halaman. Ini halaman muka tadi, halaman yang tampil di awal. Nah, ini ada bagian plus di bawah. Kita buka sematan halaman penuh, kita klik. Ini dia. Kita kasih nama terserah bebas. Kalau sekarang misalnya saya kasih doa. Selesai. Nah, setelah selesai ini ada tambahkan sematan. Ini sematan kode. Nah, ini kan tadi kan URL, kita pilih yang sematkan kode ini. Lalu kita kembali ke editor kita ini, VS Code.dev ini. Yang ini kita cetek Ctrl A, terpilih semua, kita select semua ya. Kita Ctrl C, kita copy, kembali ke editor sheet ini. Kita masuk ke letakkan kode HTML di sini. Nah, ini kursornya udah klik, berarti udah di sini kursornya. Kita Ctrl paste. Oke, berikutnya sudah tampil overview-nya seperti ini. Disisipkan. Oke, setelah disisipkan, kita kembali ke bagian halaman. Kita rubah bagian doa ini menjadi halaman beranda. Ini titik 3, kita klik, jadikan beranda. Nah, ini kan sudah di atas. Yang ini halaman muka, titik 3 diklik, hapus. Oke, setelah itu yang bagian ini nih ada tulisan ini. Kalau nggak ada tulisannya nggak masalah, ini dihapus aja nggak apa-apa. Oke, ini lanjut ke publikasikan. Ini webnya, lalu dipublikasikan lagi. Oke, situs berhasil dipublikasikan. Setelah berhasil dipublikasikan, kita kembali ke webnya. Yang tadi halaman ini saja. Jika kita refresh, jadi doa. Halamannya sudah berubah seperti ini. Oke, simpel kan? Nanti tinggal kita buat QR code-nya. Contoh QR code. Ini websitenya bisa di-scan dan bisa dibagikan ke santri untuk menghafalin atau mungkin dikasih tugas ya untuk hafalan tentang hadis-hadis ini. Simple, tanpa perlu nyetak kertas misalnya. Jadi nggak perlu fotokopi lagi ya, cukup di sini. Cukup sudah dengan men-scan websitenya, mereka sudah tahu doa-doa yang diperlukan, yang dikasih tugas. Oke, ini aja dulu simpelnya bagaimana membuat website TPQ kumpulan doa dan bacaan harian. Apabila ada yang kurang yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.